Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, berjumpa lagi dengan saya Dwiki Adiputra di Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Sesuai dengan namanya, Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Jadi hari ini saya sudah kedatangan tamu nih ya. Pemuda cantik, bukan pemuda, pemudi cantik ya. Yang sebentar lagi akan membanggakan Sumatera Selatan di kancah nasional melalui ajang pageant Duta Pariwisata 2025. Di studio telah hadir wanita cantik ini. Wih, ini ada tingkat saya nih ya. Ternyata ada Thalita. Halo, hai Thalita. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Sekolah aman? Aman. Iya, saya udah lama nih nggak ke sekolah nih. Lagi, iya, ternyata ngobrol-ngobrol satu sekolah nih ya. Iya, katanya alumni. Nggak beda jauh lah. Saya baru 2 tahun tamat SMA. Oh. Thalita ini, wow, ketika datang ini cantik dengan mahkotanya, dengan selempang kita sebut ini ya. Dengan selempangnya Duta Pariwisata. Thalita, nanti kita akan bercerita ya. Iya. Sebenarnya apa sih Duta Pariwisata ini gitu ya? Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, Thalita ini kan masih sekolah SMA? Iya, betul, Kak. Kelas 12? Iya. Ini kan kelas 12 ini antara ini ya, sudah masuk masa deg-degan ini kan. Aduh, mau kuliah di mana? Sibuk banget, les sana sini mempersiapkan. Kok ini malah masuk dunia pageant sih? Ini ada apa dengan Thalita? Nggak tahu ya, Kak, kemarin tuh Thalita iseng-iseng aja pengen ikut pageant kayak gini. Awalnya emang Thalita sering ikut pageant, cuma sempat hiatus gitu karena capek kan. Ada nih ajang ini, ditawarin temen tuh ikut dong, udah lama nggak lihat kamu ikut pageant lagi. Oh boleh, daftar aja, daftar iseng-iseng doang. Pas udah mau mulai karantina, udah mau mulai audisi, dateng. Nggak tahu, jadi finalis tiba-tiba kan. Oh, ini tidak disangka-sangka dan tidak expect bakal jadi finalis. Karena dari awal emang ikutnya cuma buat nyari pengalaman, nyari networking doang kan. Ya udah, pas mikir, ini kelas 11 ya. Oh, jadi ini pas kelas 11, kelas 11. Oke lah, masih kelas 11 gak apa-apa. Pas udah mau kelas 12 ternyata mikir, Kak, gimana TKA? TKA gimana ini? Kalau misalnya sekarang aja ternyata masih ikut pageant kan, masih fokus di sini. Tapi insya Allah bisa sih ternyata nge-manage-nya kan. Soalnya emang dari kecil udah sering banyak jadwal kayak gini, schedule yang tabrak-tabrak kayak gini udah sering. Oke. Oh, jadi ini bukan pageant yang pertama? Bukan. Ini mau saya gali ini ya. Dari kapan nih ternyata masuk dunia pageant nih, Thalita? Kalau dunia pageant sih SMP ya, Kak. Tapi kalau modeling itu udah lama Thalita modeling. Dari kecil? Iya, dari kecil. Dari lahir? Enggak sampai dari lahir. Dari umur berapa, ingat nggak? Ingat deh, Kak, kayaknya dari SD kelas 1 Thalita udah ikut. Berarti dulu tuh kalau untuk anak tuh bisa kayak di mall-mall. Iya, lama-lamanya gitu di mall ya, gitu. modeling gitu. Juara nggak? Juara, Kak, alhamdulillah. Kan setiap weekend tuh ada lomba terus kan. Iya, nah itu ikut terus. Juara terus. Oke, itu dunia modeling. Yap. Terus SMP baru nyoba ikut pageant. Pageant apa tuh dulu? Pertama tuh Putri Pendidikan. Putra-putri pendidikan Sumsel. Udah, tapi karena itu COVID ya, Kak, jadi ternyata males gitu buat ngelanjutinnya karena COVID dan mami sama papi tuh nggak ngebolehin keluar rumah, jadi kayak oke lah nggak apa-apa. Terus nyoba lagi pas SMA kelas 1, gak disampul ternyata ikut. Alhamdulillah jadi finalisnya aja nggak apa-apa. Finalis jadi sampul jadi. Oh, jadi terakhir kemarin tuh ialah gadis sampul itu dan langsunglah ke Duta Pariwisata. Nah, yang ingin saya tanyakan, Thalita. Tadi awal masuk modeling dari kelas 1 SD ini. Nah, ini memang ada jiwa-jiwa modeling atau disuruh mama papa nih? Emang sebenarnya jiwa Thalita di situ, kayak kan Thalita dulu kecil lincah sana sini dan mami tuh juga sebenarnya dulu orangnya sama kayak Thalita yang sekarang. Emang sering ikut-ikut yang berbau-bau kayak gini lah ya.
Berarti model juga nih Mami Iya, Talita. Mami dulu penari juga kak. Oh, oke. Jadi sering ikut kayak gini dan tahu kayak arahnya kemana-mana. Teman-temannya pun juga banyak di dunia ini. Jadi ya udah, Mami coba-cobain Talita buat ikut fashion show kemarin tuh. Foto lomba fotogenik gitu. Menang. Terus Talitanya seneng kan. Keterusan Demi kakak pengen ikut lagi. Ya udah ikut lagi jadinya. Oke. Nah, tadi berarti ini sudah bukan baru terjun ke dunia modeling dan pageant ini gitu ya. Nah, lalu memutuskan nih untuk masuk dunia pageant dengan resikonya menurut saya ini besar sekali untuk diambil dunia pageant dalam artian ini udah kelas 12 gitu kan ya, yang dimana udah harus menentukan nih, wah mau kuliah di mana, di kampus mana, jurusan apa gitu kan. Nah, Talita sendiri gimana dari sekolahnya ini? Apakah mensupport? Apakah ya gimana nih? Kalau dari sekolah sih, alhamdulillah yang nge-support kak. Dari kepala sekolahnya udah nge-support. Kemarin Talita sempat audiensi ke kepala sekolah dan emang disupport penuh dari sekolah. Jadi kayak it's okay lah buat ini. Walaupun SMA 6 kan tahu sendiri ya kak, kalau izin dispensasi tuh susah. Iya. Kayak gitu. Nah, pasti kan ketika Talita terpilih kemarin ya, kan pasti kan ada resiko yang diambil, mulai dari waktu ini waktu belajar, waktu istirahat, mungkin waktu lesnya. Nah, ini gimana Talita untuk mengatasi ini Talita? Dan terutama mungkin mengejar mata pelajaran yang tertinggal kan? Itu gimana Talita? Nah, makanya Talita ikut les tuh kak. Dari les itulah Talita belajar lagi yang ketinggalan, minta tambahan. Jadi pernah waktu itu Talita minta tambahan private sampai seminggu full gara-gara ketinggalan. Ikut ini kan ketinggalan banyak kan kak. Jadi Talita minta dari teman-teman apa aja tuh tugas-tugas yang ketinggalan, materi-materi yang ketinggalan. Talita minta, Talita catet, les Talita langsung. Kak, tolong ya kak, Talita udah banyak ketinggalan. Ini udah mau ujian kan kelas 11. Talita pengen nunjukin yang terbaik lah buat ujian. Masa gara-gara ini jadinya nilai Talita turun, yang sebelumnya naik jadi turun. Nah, alhamdulillah gara-gara itu Talita semangat juga kan buat belajar, dapat kak juara 3. Ranking 3. Wow, ini berarti benar-benar balance nih ya dari hobi dengan pendidikan nih. Always dibalancein. Kalau enggak, waduh mami sama papi marah nih kalau kayak gini. Kalau cita-cita mau jadi apa ntar? Talita cita-cita mau kuliah di mana deh gitu? ITB Talita pengennya kak. Amin. Jurusan apa? Teknik. Oke lah, itu tadi terkait berarti di dalam dunia pendidikan, dalam artian di sekolah, berarti ini dari sekolah mensupport, terus ya tadi untuk pelajaran ketinggalan bisa dikejar gitu ya, dengan les ataupun dengan belajar mandiri, nanya temen dan lain-lain. Betul. Nah, ketika sudah daftar nih di jadi duta pariwisata, dengar-dengar ini angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama kayak ini. Wow, ini pageant duta pariwisata yang angkatan pertama lah ya untuk di Sumsel gitu kan. Nah, ini kenapa Talita memutuskan untuk masuk pageant dunia duta pariwisata? Tadi kan ada disuruh teman dan juga kebetulan kebukaan. Ini memang kayaknya aku pengen banget nih untuk ngejar di duta pariwisata nih gitu. Oke, sebelumnya kan emang dari teman gitu kan, Talita dengar-dengarnya. Terus Talita juga mikir, kan Talita hobi tuh kak yang berbau-bau budaya kayak gini, terus jalan-jalan traveling pariwisata, ngunjung-ngunjungin destinasi wisata gitu. Kayaknya cocok deh sama passion Talita. Dan kalau misalnya Talita di sana juga kayaknya enjoy aja Talita ngejalaninnya. Makanya Talita ikut duta pariwisata itu. Berarti memang sudah ada bibit-bibit inilah ya, bibit suka pariwisatanya. Jadi bukan sekedar ada duta pariwisata ikut gitu enggak bukan gitu cuma ya. FOMO ikutin orang doang gitu. Karena kan pageant banyak ya. Pengen aja FOMO, enggak kok. Emang dari hati pengen banget gitu jadi duta pariwisata. Nah, udah daftar nih gitu kan. Ya pasti kan tadi kan mungkin pas SMP terakhir di Gadis Sampul kan pasti mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang lupa atau yang miss deh gitu kan, atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan. Apa yang Talita persiapkan ketika ketika mendaftar ke duta pariwisata ini? Talita mempersiapkan buat lebih jago public speaking lagi sih kak, karena ngelihat dari saingan-saingannya pun kan banyak yang lebih bagus dari Talita kan. Apalagi public speaking Talita masih kurang percaya diri kemarin tuh. Ini Talita kembang-kembangin lagi sampai sekarang gitu.
Talita takutnya di situ sih. Di public speaking. Nah, kalau untuk yang lain-lain mungkin ada karantinanya nggak sih? Ada Kak, dia karantina. Boleh dong cerita ini gimana nih, kan mungkin ya mungkin pas SMP masih ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah, ini mungkin apa nih yang ketika selain belajar public speaking gitu kan, boleh dong cerita selama karantina ngapain aja? Kalau di Dupar itu karantinanya kita semingguan deh Kak kayaknya. Nah, di situ seru banget Kak, beneran seru. Di situ kita belajar banyak materinya juga. Ada orang-orang dari Disputpar yang bawain materi, terus ada latihan catwalk. Nah, latihan catwalk tuh seru sih Kak, karena kan dari dulu Tata udah ikut modeling tuh. Jadi kalau misalnya latihan gitu, oh udah bisa nih. Jadi udah kayak nggak terlalu susah. Nah, abis dari latihan catwalk ada latihan dance buat opening number pas grand final. Itu juga seru sih, karena nari-nari gitu kan bareng teman. Adalah temen yang jatuh, apa yang salah gerakan, kan itu lucu kayak bakal diinget terus dan bakal dikenang terus. Nah, berarti di dalam karantina itu di Duta Pariwisata ini hanya khusus untuk perempuan atau ada laki-lakinya juga? Ada laki-lakinya juga. Ada laki-laki. Kan ini perpasangan gitu Kak. Oke. Oh, ini berarti memang berpasangan ya, bukan sendiri gitu bukan ya. Individu. Nah, ada berapa pasang yang kemarin yang ikut di karantina? 40 orang. 40 orang berarti ada 20 pasang. Nah, ketika kita berbicara dunia pageant ya memang benar kata Talita tadi, kita tidak lepas dari yang namanya public speaking, catwalk, mungkin ada talenta apa yang kita tampilkan. Kalau tadi nari gitu ya dari Talita. Saya mau nanya tentang advokasi nih. Ketika masuk dunia pageant pasti ada advokasi yang kita bawa, yang kita bakal kembangkan atau yang bakal kita jual deh sebagai ini loh diri aku bisa membawa ini. Nah, untuk Talita sendiri, advokasi apa yang ditawarkan dalam Duta Pariwisata ini? Oke, jadi di Duta Pariwisata ini Talita bawain advokasi namanya Talita Talks Culture. Di situ Talita ngajarin dan ngajak teman-teman di media sosial, di masyarakat luas itu buat kenal sama budaya kita. Pariwisata kita, terutama ya pariwisata Sumsel ya Kak, karena kan Talita bawa nama Sumsel di situ. Jadi dari situ Talita mulai ngepost konten-konten edukatif tapi yang seru dan catchy buat dibaca sama teman-teman yang lain gitu. Oke, nah itu advokasinya berarti itu apa yang mengantarkan lah ya Talita menjadi Duta Pariwisata ini. Iya. Pernah nyangka nggak tadi awalnya mungkin iseng-iseng karena teman-teman nyuruh ikut nggak taunya kok jadi winner gitu kan? Tata nggak nyangka Kak sebenarnya awalnya bisa jadi winner tuh. Wah, aku bisa sampai di titik ini. Dari sebelumnya aku ikutnya, oh ya udah kayak yang penting menghasilkan hasil yang terbaik, kayak menunjukkan hasil yang terbaik aja. Taunya masuk top 3. Pas top 3, top 2. Aduh. Makin deg-degan gitu ya. Makin deg-degan. Oke. Dan jadilah winnernya. Kayak gitu. Wow. Iya. Nextnya kan biasanya kalau pageant ini kan Duta Pariwisata Sumsel, berarti ini ada yang Indonesianya kan biasanya kan. Iya, kalau pageant ini berarti nanti akan bertanding lagi nih ke nasional nih? Iya, bakal bertanding lagi ke nasional di bulan September awal. Wow, ini menjadi tanggung jawab yang berat ya. Pasti Talita. Jadi memang pasti psikologis kita naik banget ya. Wah, aku udah pakai mahkota, aku pakai I'm a Duta Pariwisata Sumsel gitu. Tapi ada beban yang ditanggung di dalam di pundak ini gitu ya. Bener, kemana-mana nggak bisa lagi nih. Wah, ini Duta Pariwisata nih, Sumsel lagi gitu kan. Nah, ini kalau kita berbicara Sumsel kan luas banget ya. Tentang wisata alamnya, sumber daya alam itu banyak banget. Nah, ini gimana Talita untuk mempersiapkan ini Talita? Dari situ Talita belajar sih Kak. Kalau buat ke nasional ini Talita lebih ke belajar lagi secara luas tentang pariwisata yang ada di Sumsel itu apa aja. Masa iya Talita nggak tahu ya pariwisata yang ada di Sumsel? Utamanya di Sumsel sih Kak. Baru ntar Talita belajar ke pariwisata global yang di seluruh Indonesia gitu. Oke. Selain mempelajari ataupun memahami materi tentang pariwisata Sumsel kan banyak banget ya. Sumsel sebagai penghasil kopi terbaik di Indonesia. Ya, terus ada juga gunungnya banyak juga kan, air terjun dan lain-lain. Nah, ini berarti memang menjadi PR berat banget sangat berat. Nah, selain untuk mempelajari tentang Sumsel, mungkin apalagi nih yang bakal kita siapkan? Karena udah mepet nih, bentar lagi nih di awal September nih. Bentar lagi udah mau ke nasional nih Kak. Itu gimana? Yang Talita siapin sih lebih ke advokasi, Talita lebih aktifin lagi sih Kak.
biar orang tuh tahu dan ngelihat oh ini ya duta pariwisatanya Sumsel. Jadi yang dari Indonesia tuh ngelihat kan, noleh gitu ke kita. Oh aktif anaknya, dia aktif ngepromosiin pariwisata di daerah dia. Banyak juga kan ternyata sekarang mulai aktif tuh Kak ngepromosiin pariwisata yang ada di sini. Oke. Berarti kalau dari catwalk dan public speaking udah oke berarti ya. Insya Allah udah siap gitu ya. Support dari sekolah gimana nih? Tadi kan untuk yang di sini doang nih, yang di Palembang. Nah, ini karena saya dari tadi kepikiran nih, aduh ini kelas 12 nih gimana nih? Gitu kan karena menghitung hari, menghitung bulan, menghitung hari, pasti nanti akan ada ujian untuk kuliah. Nah, ini kan biasanya kalau di nasional bukan seminggu 2 minggu kan. Bener. Biasanya kan ya mungkin bisa lebih dari itu gitu kan. Gimana ini, apa sudah ngebut duluan, apa ini ngerem dulu nanti baru ngebut di akhir untuk ini pendidikannya? Ngerem dulu Kak ini baru ngebut di akhir. Kita ngerem dulu tapi tetap jangan ngerem banget sih Kak, tetap masih belajar terus. Baru ntar di akhir langsung jor-joran. Oke. Ya semoga itu aman ya untuk pendidikannya ya Talita ya, dan juga saya yakin lah tadi udah juara 3 tuh pasti ya insya Allah tinggal poles-poles dikit aja. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi udah nanti September akan ke Nasional. Di nasional di mana? Di Jakarta? Di Bandung Kak. Oh di Bandung. Oke. Jadi membawa advokasinya tentang Sumsel. Iya. Tetapi saya tanyakan nggak positif aja nih, pasti ada yang mandang negatif nih. Iya pasti ada Kak. Mana di Gen Z sekarang ini kan pada nggak terlalu suka sama budaya lokal gitu kayak banyak gitu. Jadi banyak pasti komentar-komentar yang jahat-jahat. Iya, tadi advokasi tadi bermain di media sosial yang saat ini semuanya itu dari media sosial. Yap. Sekarang apapun ya, everything itu di media sosial gitu kan. Nah, Talita sendiri ada kesulitan nggak untuk memasarkan atau memperkenalkan budaya-budaya kita, pariwisata kita melalui media sosial? Ada Kak, dan banyak itu tantangannya. Apa tuh? Karena kan media bukan cuma buat ngepromosiin aja di media sosial kan Kak, bukan cuma buat kasih informasi yang baik kan. Kita kan juga harus bikin informasi itu biar lebih menarik dilihat sama orang-orang, biar orang tuh kayak oh ini ya pariwisata Sumsel, ini ya Bukit Siguntang, ini ya ini. Nah itu tuh gimana caranya biar orang-orang tuh lihat gitu, ke distract sama konten-kontennya Talita. Itu susah sih Kak menurut Talita buat ngelihat, buat mengajak nge-influence orang-orang buat ngelihat kayak gitu. Karena ya tahu sendiri Gen Z kan sukanya yang viral-viral yang apa ya, yang kayak gitu kan itu susah Kak Talita buat ngajak mereka. Di situ sih. Konten yang semacam apa yang Talita tawarkan di media sosial Talita? Apakah itu dalam bentuk kita monolog ataukah dibuat video mungkin animasi atau apa yang Talita tawarkan di advokasi? Talita kadang buat penjelasan gitu, tapi ada foto-fotonya, kadang dibikin per slide gitu. Atau Talita ngejelasin monolog ke orang-orang kayak oh ini pariwisata gini. Terus juga Talita ngajak datang gitu misal ke sekolah atau apa, itu Talita videoin kayak Talita ngajarin tari tentang budaya-budaya yang ada di Sumsel, itu Talita masukin di advokasi Talita di media sosialnya. Oke, berarti di advokasi ini ada untuk Instagram tersendiri? Ada di Instagram. Apa tadi namanya? Talita Talks Culture. Tuh teman-teman ya, pemirsa ya, boleh banget tuh langsung dibuka ya di Instagramnya, jangan dibuka aja, di follow gitu ya. Di follow, ditontonin, di komen, di share gitu. Jadi ya ini akan menjadi hal yang luar biasa, akan membanggakan Sumatera Selatan Talita. Jadi ketika nanti sudah di nasional ribuan jutaan pasang mata ya akan tertuju ke Talita. Ya, karena membawa Sumsel tadi. Iya kan, membawa Sumsel. Mental gimana? Aman? Alhamdulillah aman Kak. Alhamdulillah aman. Karena ketika anak-anak zaman sekarang ini banyak banget mental breakdown lah. Iya, banyak. Kena mental health lah. Talita sendiri gimana? Mungkin ya kita bercerita waktu kemarin deh, waktu Talita di Duta Pariwisata Sumsel kemarin tuh pas final, pas speech-nya itu gimana? Karena saya sangat meyakini Talita ketika teman-teman anak-anak muda sekarang
mereka tuh ada keinginan loh untuk ikut dunia pageant. Mereka keinginan untuk ikut ajang bakat ataupun ikut lomba. Tapi ada satu kendalanya mereka nih. Mental mereka nggak mungkin. Nggak percaya diri. Iya, itu Kak. Takut. Bener. Belum lah dicoba. Udah takut udah takut duluan. Heeh. Nah, Thalita sendiri gimana? Kalau Talita enggak gitu sih Kak, dari awal emang Talita tuh orangnya emang kepoan dan pengen buat nyoba terus hal baru. Nggak bisa diem gitu. Nah, bener-bener kalau misalnya ada ini mau ikut. Jadi kalau percaya diri emang kadang suka kurang percaya diri, cuma tetap karena Talita rasa ingin taunya tinggi, jadi kayak oh yaudah pede aja dulu daripada takut kan ntar nggak kecoba nyesel gitu Talita. Mungkin tips nih untuk teman-teman nih pemirsa nih, mungkin ya saya saya belum pernah merasakan vibes-nya menjadi di dunia pageant yang di Rizky itu belum pernah gitu ya, tapi saya bisa merasakan ketika saya lihat let's say lah kayak Putri Indonesia ataupun pageant-pageant yang lokal pun nasional, ketika berdiri di atas panggung dengan dewan juri dengan audiensnya yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan itu kan pasti yang tadi mungkin kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, nanti mungkin nanti Thalita akan ngomong ini tapi pas di panggung lupa. Orang yang sebanyak itu kan Kak. Iya, nah itu dari Thalita sendiri tadi selain percaya dirinya udah pede aja dulu gitu, tapi kan ada hal lain nih. Nah, itu apa yang Thalita lakukan? Mungkin ini bisa menjadi tips nih untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan nih, Thalita. Yang penting sih pertama sebelum kita menaiki panggung itu bismillah dan berdoa dulu Kak. Minta restu orang tua lah Iya, ya. minta restu orang tua. Jadi ya sebenarnya sih Thalita minta doa mami sih Kak. Mi doain kakak ya, kakak bisa jawabnya, kakak nggak nervous lihat orang sebanyak itu. Di Sumsel aja orang sebanyak itu udah kayak aduh gimana ini. Thalita ada juga Kak sebenarnya nervous, takut salah ngomong atau takut tiba-tiba ngeblank di atas panggung kan. Nggak tahu ya orang-orang tuh. Tapi karena udah doa tadi, udah mempersiapkan semuanya juga, jadi udah paham, udah tahu apa yang harus diomongin, jadi oke lah, gak apa-apa, kita bismillah aja. Intinya bismillah guys. Tapi pernah nggak ketika di ajang ini, mungkin dari dulu lah ya, dari yang tadi dari SD ke SMP dan juga sekarang, pernah nggak ada mungkin ada kesalahan-kesalahan yang Thalita lakukan mungkin karena gugup tadi, mungkin salah ngomong ataupun lupa, pernah nggak itu terjadi? Pernah sih Kak, pernah terjadi, cuma Thalita lupa ya kapan, tapi ada Thalita pernah salah ngomong, jadi kayak itu fatal. Oh my god. apa yang dilakukan? Apa ya, Thalita tuh ngomong lupa Thalita, tapi pernah Thalita ada untuk membangkitkan mentalnya lagi gimana? Pasti udah rusak banget kan mood kita kan. Iya, udah bete banget kan karena salah, tapi kayak udah lanjutin aja nggak apa-apa, orang nggak bakal gubris kan, jadi kayak lanjut aja, yang penting tetap nyambung kayak gitu aja sih. Kalau misal tiba-tiba lupa dan ngeblank di atas panggung, lanjutin aja tetap ngomongnya, jangan diem. Kalau diem kan orang-orang pada ngeliat ngapa ini, pada disorak-sorakin kan pasti. Jadi tetap lanjutin aja. Oke, tuh ya teman-teman yang nonton, yang penting pede aja dulu. Tadi mental, public speaking. Ini jarang-jarang nih teman-teman seumuran Thalita yang bisa public speakingnya bagus ya, bisa tertata, ngomongnya berani. Dari Thalita sendiri untuk belajar public speaking, ini otodidak, diajarin mami karena mami tadi dalam dunia pageant juga gitu ya. Apakah kursus, apakah dari belajar dari YouTube atau apa untuk public speaking? Kalau dari dulu sih otodidak aja Kak Thalita. Belajarnya ya dari sekolah kan, kadang di sekolah kan pasti kita ada tuh tugas-tugas presentasi, dari situlah kan belajarnya presentasi kayak gimana, cara ngomong ke orang banyak kayak gimana. Terus juga Thalita di sekolah sebenarnya ikut broadcasting juga, jadi dari situ Thalita belajar juga public speaking dari sana. Iya. Saya pernah loh diundang ke broadcasting itu dulu. Oh halo ya Kak. Berarti sama Bu Ayu ya Kak? Iya. Halo Bu Ayu, nonton. Ini saya culik dulu anaknya satu. Dari situ Thalita belajar juga. Nah ditambah buat persiapan ke nasional ini kan ada juga tuh kelas public speakingnya sendiri. Nah dari situ Thalita belajar lagi buat ngembangin lagi public speaking Thalita. Kesulitan apa yang Thalita temukan ketika belajar public speaking Thalita? Thalita masih suka nggak bisa ngomong langsung lurus, kayak gimana ya Kak? Masih bingung mau ngomongin apa gitu loh. Kalau misalnya orang ngajak ngomong, kadang Thalita masih ngeblank, dia ini ngomongin apa gitu, Thalita nggak ngerti. Nah itu sih Thalita yang bingungnya, mau ngomongin apa biar lanjut terus omongannya gitu. Oke. Nah untuk nasional ini public speaking
apakah terus digembleng untuk kursus ataukah terus belajar lihat-lihat, baca-baca itu gimana tuh? Kalau buat nasional ternyata bakal baca-baca, lihat-lihat aja sendiri sih, otodidak lagi sih Kak. Lihat-lihat YouTube, lihat-lihat yang Dupar tahun kemarin kan pasti diambilnya dari sana tuh lah kan Kak. Dari situ aja sih. Kalau buat kursus banget sih enggak dulu deh Kak. Mending Talita ngelanjutin kursus tuh buat TKA, buat lanjut kuliah gitu kan. Oke, wah ini luar biasa ini, benar-benar berat ini beban Talita, tapi Iya. insya Allah agak yakin Talita bisa sih. Nah dari sisi modelingnya gimana mempersiapkannya nih, karena ini sudah Sumsel bakal ketemu dengan kurang lebih ya puluhan pasang ya, berarti ya puluhan pasang di nasional. Ini gimana ini untuk modelingnya? Untuk modeling di persiapan sebelum ke nasional kan diajarin juga nih Kak. Ada kelas modelingnya juga, kelas catwalk. Dari situ belajar terus. Jadi ada kemarin tuh sekitar semingguan full kita belajar catwalk aja. Jadi tuh kaki sampai sakit gara-gara pakai heels terus kan. Iya, ini setiap saya ketemu dengan teman-teman saya yang pageant, terutama yang cewek-cewek gitu ya. Saya tuh selalu takut ngelihat mereka jalan gitu loh, karena kan heelsnya kan tinggi ya. Aku tuh, aduh, kok kayaknya susah banget ya jalan. Karena itu kan kalau nggak biasa, wah nggak bisa sih pakai heels itu gitu kan. Dan capek juga kan. Dan itu sering terjadi juga pakai heels terus mungkin kesandung dikit jatuh gitu kan. Tata pun pernah Kak jatuh. Malu dong. Malu, kayak malu banget. Pas di depan ini kemarin nggak? Nah iya ada. Pas kemarin. Tapi jatuhnya di belakang panggung pas mau naik tangga, ternyata jatuh. Itu kayaknya karena udah kecapean, udah keletihan memakai heels 17 cm ya guys. Nah, berapa? 17 cm. Wow. Nah itu udah, aduh, udahlah nggak apa-apa lah kalau misalnya ini nggak usah, nggak apa-apa gitu. Tetap lanjut aja jalan. Tetap lanjut aja. Ini saya suka nih dengan Talita nih, dengan tadi yang penting pede aja dulu gitu. Pede aja dulu. Terus kalau nanti nih teman-teman pemirsa TVRI Sumatera Selatan, saya yakin nih banyak banget yang nonton ini gitu ya. Karena paling seneng nih ketika saya hadirkan bintang tamu yang muda, energik, pintar gitu ya, banyak kemampuannya gitu kan. Nah mungkin mereka bertanya nanti untuk ngedukung Talita gimana? Itu apakah votingnya, biasanya voting atau voting apa gitu ya? Mungkin gimana nanti untuk yang mendukung Talita di nasional tuh ada syarat-syaratnya nggak? Dia nih kalau di nasional ada votingnya Kak. Jadi ntar ada di link Duta Pariwisata officialnya, ada link di situ bisa ngevote Talita. Oh, ngevote. Scroll aja, ntar ada foto Talitanya. Gitu. Itu vote aja. Tapi yang terpenting untuk tahu informasi ini adalah follow dulu IG Talita. Iya, boleh. Iya kan? Bener. Tuh mahal tuh bayaran ke saya nanti ya. Sudah promosi dikit. Canda ya. Oke, Talita ini terakhir ya, nanti sebelum Talita nanti akan membawa Sumsel ke nasional, mungkin Talita ada pesan nih untuk teman-teman yang Gen Z yang seumuran Talita nih gitu ya, kayak yang mau ikut pageant tapi takut, mungkin yang mau ikut ajang perlombaan tapi masih malu, nggak ada pengalaman. Nah, ini mungkin dari Talita nih yang sudah ada pengalaman dari SD nih ya, dari umur mungkin 5 tahunan gitu. Nah, mungkin ada pesan yang disampaikan Talita. Oke, jadi menurut Talita buat teman-teman yang sebenarnya dari hati pengen gitu buat join pageant kayak gini, cuma takut atau nggak pede atau belum tahu mau kayak gimana, sebenarnya kalian coba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Kalau urusan kalah atau menang itu belakangan, yang penting udah berani mencoba dan dapat pengalaman serta relasi yang baru. Jadi kalian kan bakal dapat teman-teman baru juga dari sana, bukan cuma kalian ngestak di sini aja kan. Pasti bakal berlanjut kemana-mana, pasti bakal ke pageant lain juga. Pasti kalian abis ikut satu pageant, misal nih cuma jadi finalis, pasti pengen ikut pageant yang lain juga. Jadi kan banyak belajarnya kan Kak. Gitu. Nah buat Gen Z sekarang, janganlah kalian melupakan budaya kalian ya. Janganlah kalian melupakan budaya kalian. Pariwisata di sini tuh banyak, gak cuma mall doang yang bisa kalian datengin, tapi pariwisata alam, pariwisata lokal di Sumsel nih banyak. Kalian harus mendatangi pariwisata itu. Tuh ya,
yang bingung, aduh apa aja ya wisata di Sumsel, ya udah follow lagi Follow IG-nya lagi, Talita iya. tadi. Talita Talks Culture. Nah, kan itu dia. Bener-bener. Oke, Talita sekali lagi saya doakan semoga lancar, sukses ya Amin. di ajang nasionalnya. Dan nanti kalau sudah pulang, nanti mungkin saya undang lagi ke sini. Boleh, ya. Kak. Ini saya kasih PR, semoga menjadi duta pariwisata Indonesia nanti ya Amin, tahun amin, 2025 membanggakan Sumatera Selatan. Amin. Terima kasih Kak supportnya. Thank you. Sama-sama. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Selatan ya. Nggak terasa nih udah 30 menit kita diskusi ya, ngobrol dengan Talita. Terima kasih, sampai jumpa di Cuko episode di minggu depan ya. Saya Dwiki Adi Putra pamit undur diri, sampai jumpa.